Shalom anak-anak, apa kabar? Miss berharap anak-anak dan keluarga tetap dalam keadaan yang sehat, kuat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Anak-anak, kembali lagi kita belajar agama dan masih bersama Miss Lina, dan kita masih masuk dalam pembelajaran ke-11. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita mau datang minta pertolongan dari Tuhan, kita minta hikmat dari Tuhan, minta akal budi dari Tuhan agar apa yang akan kita pelajari hari ini kita dapat mengerti dan kita dapat pahami. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Nanti Miss Lina yang akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sangat baik bagi kami. Tuhan sungguh luar biasa bagi kami karena Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam. Sehingga pagi ini Bapa, kami boleh bangun, kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, dan saat ini kami mau belajar. Biarlah Tuhan memberkati kami, Tuhan berikan hikmat bagi kami, berikan akal budi bagi kami Bapa, agar apa yang akan kami pelajari hari ini Bapa, kami boleh mengerti dan kami boleh pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan jaga juga orang tua kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, Tuhan jaga lindungi mereka. Terima kasih Bapak yang baik, Tuhan berikan semangat, sukacita bagi kami untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur dan kami siap untuk belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, kita masih belajar tentang berkarya untuk Tuhan. Ayat Alkitabnya yaitu dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Anak-anak, di dalam Matius pasal 25 ayat 15 berkata, ini adalah perumpamaan ya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, anak-anak, ini adalah perumpamaan tentang talenta yang diberikan kepada 3 orang. Ya, ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Itu menurut kesanggupannya masing-masing. Anak-anak, kita lihat bagian C, itu tentang jenis karunia Roh Kudus. Kita masuk dalam macam-macam karunia Roh Kudus. Nah, sini ada karunia kuasa, yaitu kesembuhan, iman, dan melakukan mujizat. Itu karunia kuasa. Selanjutnya, karunia pewahyuan. Nah, ada kata-kata pengetahuan atau mengajar. Ada kata-kata hikmat dan kepekaan mengenali roh atau Roh Kudus. Nah, ini adalah karunia pewahyuan. Nah, di sini juga ada karunia ucapan. Ya, karunia ucapan. Yang pertama ada nubuat, yang kedua berbahasa lidah atau roh, yang ketiga menafsirkan bahasa lidah dan roh atau roh. Mari kita lihat hubungan karunia Roh Kudus dengan buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Nah, di sini ada 9 buah roh. Dan juga ada 9 karunia roh. Nah, 9 buah roh ini yang pertama ada kasih. Terus 9 karunia ada hikmat.
kasih dan kasih hikmat. Nah, yang kedua, sukacita. Pengetahuan, damai sejahtera, iman, kesabaran, kesembuhan, kemurahan, mujizat, kebaikan, bernubuat, kesetiaan, membedakan roh, kelemah lembutan, bahasa roh, penguasaan diri, menafsirkan bahasa roh. Ini adalah hubungan karunia Roh Kudus dengan buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kalau 9 buah roh itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan 9 karunia roh itu ada hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, bernubuat, membedakan roh, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Ini adalah 9 karunia roh. Nah, mari kita lihat bagian D, yaitu macam-macam talenta. Talenta biasanya menunjuk kepada bakat alam, yaitu bakat dan kemampuan yang ada sejak lahir. Talenta adalah bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan sejak kita kecil atau dari lahir, dari kita dilahirkan, ya. Nah, Tuhan memberikan kita talenta supaya kita dapat berpartisipasi aktif dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat dan berjemaat. Ini adalah macam-macam talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Selanjutnya, Tuhan memberikan bakat alamiah kepada setiap orang dengan berbeda-beda. Ya, ada yang berbakat dalam bidang musik, kesenian, matematika, lingkungan, dan masih banyak lagi. Ya, bakat yang dimiliki setiap orang. Ya, bakat yang kita miliki itu adalah berbeda-beda. Nah, anak-anak, terlihat bagian E, yaitu berkarya untuk Tuhan dan sesama. Talenta dan karunia perlu kita kembangkan, ya. Dalam pengembangannya diperlukan lagi pengorbanan, yaitu latihan. Ya, kita harus latihan, kerja keras, semangat, dan pengembangan ide untuk lebih maju lagi. Nah, jadi kita harus latihan, ya. Kita harus mengembangkan talenta kita itu, kita harus kerja keras, semangat, dan pengembangan ide, ya. Untuk apa? Untuk lebih maju lagi. Nah, selanjutnya kita berkarya bagi Tuhan. Ya. Berkarya bagi Tuhan juga harus kita lakukan dalam bidang-bidang lain, seperti sebagai ahli ekonomi, perbankan, teknisi, ahli transportasi, hukum, militer, bahkan ibu rumah tangga sekalipun, atau pelayan Tuhan penuh waktu. Ya, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya melalui hasil karya-karyamu atau karya kita. Mari kita lihat bagian yang kedua, yaitu aktivitas yang menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Nah, di sini seorang ayah mencari nafkah buat keluarganya, melindungi keluarganya. Seorang ibu mendidik anak-anaknya, dia juga sebagai ibu rumah tangga. Dan anak harus giat belajar di sekolah, membantu orang tua, dan masih banyak lagi aktivitas yang menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ini merupakan wujud nyata berkarya bagi Tuhan. Jadi anak-anak harus giat belajar di sekolah dan juga harus giat membantu orang tua. Ya. Jadi ini adalah aktivitas anak-anak yang menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, yaitu mengembangkan setiap karunia dan potensi yang ada dalam diri kita dengan setia dan taat. Ya, kemampuan, bakat, dan talenta adalah perlengkapan senjata perang yang sudah Tuhan titipkan bagi setiap orang untuk dapat memaknai hidupnya dengan sempurna. Oke anak-anak, nah, sampai di sini materi kita hari ini. Dan Miss Lina tidak kasih tugas, tetapi Miss Lina berharap anak-anak tetap mencatat apa yang menjadi poin-poin yang ada yang sudah Miss Lina bagikan. Saat ini kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kegiatan pembelajaran kita sehingga boleh selesai dengan baik. Anak-anak, saat ini kita mau berdoa. Mari anak-anak lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa, nanti Miss Lina yang akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas pertolongan-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengikuti kegiatan pembelajaran kami hari ini Bapa, dan apa yang sudah kami pelajari Bapa, kami boleh mengerti dan kami boleh pahami dengan baik. Biarlah kami boleh melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan terus memberkati setiap anak-anak transformasi Tuhan. Tuhan jaga, lindungi mereka. Tuhan terus memberikan mereka semangat untuk belajar. Berikan mereka hikmat, kepintaran Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan kami akhiri kegiatan pembelajaran kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Shalom.